Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba Gavin dipimpin berdoanya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang minggu lalu ya. Di mana minggu lalu kita belajar mengenai yaitu jenis-jenis dan karakteristik kotoran, noda, dan karat. Di mana minggu lalu itu kita belajar yaitu mengenai pengertian dari kotoran, noda, dan karat. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian itu secara individu, secara perseorangan mencari tahu, mencari informasi, yaitu mengenai contoh-contoh dari kotoran, noda, dan karat. Nah, Bapak menentukan yaitu untuk mencari contoh-contoh kotoran, jenis kotoran yaitu Petrus, lalu noda itu Gavin, dan karat itu Gian. Bapak juga tidak mau mencari hanya contohnya doang, tapi Bapak ingin yaitu bagaimana sih cara penanganannya, cara penanganan pembersihannya gitu. Jadi Bapak pengen kalian tuh mencari contoh dan mencari cara penanganannya. Ayo Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Coba Petrus bisa dijelaskan kepada teman-teman apa sih contoh dari kotoran dan bagaimana sih cara pembersihannya? Oke, baik, Pak. Menurut saya ya, Pak, untuk Ya. contoh kotoran itu saya mengambil contohnya seperti muntah manusia, Pak. Ya. Nah, untuk cara pembersihannya itu biasanya menggunakan tisu untuk mengangkat muntahan, kemudian disikat pakainya dengan sikat bulu kaku. Kemudian dituang dengan baking soda pada area yang terkena muntahan, kemudian didiamkan selama 5 menit. Kemudian dikucek menggunakan sabun, setelah itu bilas dengan air dan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Ya, terima kasih Petrus. Ya, Sama, benar Pak. ya kata Petrus tadi contohnya itu udah bagus banget muntahan manusia. Tapi di sini kan menggunakan tisu untuk mengangkat muntahan. Mungkin untuk muntahan yang kecil kita bisa menggunakan tisu untuk mengangkatnya. Tapi apabila muntahannya itu banyak atau besar, kita bisa dengan menyiramnya terlebih dahulu. Jadi kita siram, lalu kita sikat dan seterusnya yang tadi telah dijelaskan oleh Petrus. Nah, lalu sekarang kemudian kita masuk ke contoh dari noda. Coba Gavin bisa dijelaskan ke teman-temannya Ya, Pak. contoh noda. Menurut saya contoh yang bisa saya ambil dari noda ini tinta pulpen, Pak. Untuk Ya. cara pembersihannya, rendam pakaian dengan air dingin, kemudian disiramkan, Pak, dengan alkohol. Pada alkohol cair pada area yang terkena noda. Terus juga kemudian bilas pakaian hingga bersih. Gitu aja sih, Pak. Ya. Ya, bagus ya. Contoh nodanya ini tinta pulpen yang dimana biasa kita pakai sehari-hari untuk belajar, apalagi untuk yang kerja, ya kan? Nah, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana sih cara penanganannya. Bagus sekali ya, Gavin. Lalu kemudian sekarang, Ya, Pak. ayo Gian, bagaimana sih contoh karat, contoh noda karat? Saya jelaskan Baik, ke Pak. teman-temannya. Oke, Pak, untuk contoh noda karat itu dari karat besi. Nah, cara pembersihannya itu untuk noda karat, cara menghilangkannya hanya dengan mencampurkan 1/4 cangkir borak dengan 2 gelas air. Setelah itu rendamlah pakaian dalam larutan yang telah dibuat, kemudian bilas dan keringkan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Gian. Bagus sekali contohnya ya, yaitu karat besi. Di mana kita tahu ya, kalau untuk noda karat ya hanya karat besi. Lebih spesifiknya yaitu di mana apa namanya pagar ya. Jadi besi itu besi berkarat, kemudian kena air, kemudian besi karatnya itu basah, kemudian mengenai pakaian kita,
sehingga pakaian kita menjadi terkena noda karat. Nah, tadi sudah dijelaskan kan cara pembersihannya. Nah, jadi mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita mendapatkan manfaat ya, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana sih cara penanganan kotoran yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.